pasal yang ke-15 ayat 5 firman Tuhan mengatakan demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita baca dalam perikop dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, kita mungkin akan melihat bahwa Yesus selalu menggunakan metafora atau gambaran. Dan dalam kitab Yohanes ini, Yesus menggunakan metafora anggur untuk mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh para pengikut-pengikutnya. Nah, mungkin saya mau ajak pikiran kita untuk melihat kenapa sih selalu menggunakan buah anggur. Memang anggur ini sekarang kalau di Indonesia cukup mahal ya, per kilonya aja mungkin sudah berapa ya, cukup mahal lah ya. Kenapa? Karena orang di samping dia antioksidannya tinggi, banyak, dia rasanya manis, ada kecut ya, kadang asam. Nah, sering kita mungkin bertanya, kenapa Yesus sering menggunakan metafora anggur ini? Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin katakan bahwa Yesus sering menggunakan pokok anggur atau anggur ini untuk menggambarkan bangsa Israel. Kenapa? Ada hubungan antara pokok anggur dan ranting yang dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan hubungan antara dirinya dan juga dengan murid-muridnya. Nah, pemeliharaan anggur adalah suatu aspek kehidupan di Israel yang sebenarnya dimengerti oleh segala lapisan masyarakat di Israel khususnya. Kalau kita baca baik di Bilangan pasal yang ke-13 ayat 20 sampai 24 atau di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, itu dinyatakan bagaimana pemeliharaan tanaman anggur yang sudah umum di Kanaan sebelum bangsa Israel masuk ke sana. Dan inilah sebabnya Yesus sering berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Dan keadaan di sana, ya mungkin di setiap jalan ada kebun-kebun anggur. Itu sebabnya Yesus gunakan perumpamaan anggur ini. Nah, dari metafora ini, Yesus selalu mengungkapkan seperti ini, bahwa berhasilnya atau keberhasilan buah yang baik, manis, atau dapat dinikmati oleh setiap orang adalah ketika orang berkompeten ini merawat anggur dengan baik. Dan pastinya pada saat merawat ini ada saja mungkin sukses, ada juga kegagalan-kegagalan. Nah, tapi mari kita lihat. Sebenarnya ada tiga poin penting. 3 poin penting atau 3 penekanan, ya, 3 penekanan yang Yesus mau ajarkan kepada kita, khususnya dalam perikop ini. Nah, coba mari saya membawa pikiran kita ke dalam Roma pasal ini salah tulis ini. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dikatakan begini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Penekanan yang pertama adalah siapakah pengusahanya? Pengusahanya lah Allah Bapa sendiri. Nah, Allah Bapa sendiri digambarkan sebagai pengusaha anggur. Kalau dalam terjemahan bebasnya itu adalah pengelola tanah. Atau dalam terjemahan lain adalah tukang kebun. Nah ini, pengelolanya Yesus sendiri. Tukang kebunnya adalah Yesus sendiri. Ya. Sedangkan para pengikut-pengikutnya itu adalah ranting. Ranting yang berbuah, ada kadang-kadang berbuah, ada yang tidak. Nah, meskipun bumi adalah milik Tuhan, tetapi bumi tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan oleh sang pengusaha anggur atau sang pengelola tanah, yaitu Allah sendiri. Tapi perhatikan ini. Allah tidak hanya memiliki, tapi dia juga mengurus pokok anggur. Dialah pokok anggur ya kan? Dan ranting-rantingnya Yesus urus juga. Apa yang dikerjakan? Dia menanam, dia menyiram, dan dia melipat gandakan.
Jadi perhatikan frase ini. Allah sangat memperhatikan pohon anggurnya supaya bisa bertumbuh dengan baik. Ranting-ranting yang kurang baik bahkan akan dipotong, bahkan akan dibuang supaya pohonnya itu bertumbuh dengan baik. Lo tahu, ranting-ranting yang tidak berbuah yang dipotong itu akan dibakar. Kalau kita lihat pembersihan ini kelihatannya seperti hukuman ya. Tapi sebenarnya dilakukan supaya bisa bertumbuh dengan baik. Kalau dalam kerohanian, bertumbuh dalam hal pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Penekanan yang kedua, ada frase kata tinggallah dalam aku. Kata tinggallah dalam aku di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8, kalau Bapak Ibu perhatikan ada 4 ayat. Dan di 4 ayat ini Yesus mengulangi ucapan tinggallah di dalam aku itu sebanyak 3 kali. Nah, di dalam budaya bangsa Ibrani, sesuatu yang diulangi sampai 3 kali itu adalah sangat-sangat penting, bahkan esensial. Jadi ketika Yesus mengucapkan ini kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya untuk tinggal di dalam aku, ini sangat-sangat penting, ini sangat-sangat esensial. Ini masih dalam kitab Yohanes loh. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, ini kan khusus di pasal 15. Tapi kalau dalam Injil Yohanes, bahkan dalam satu surat 1 Yohanes, bayangkan di Injil Yohanes itu 64 kali ditulis kata tinggal dalam aku. Lalu dalam kitab 1 Yohanes itu 118 kali muncul kalimat tinggallah di dalam aku. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah satu undangan untuk semua orang yang percaya supaya tinggal di dalam Yesus, sama seperti Yesus tinggal di dalam Bapaknya. Apa artinya? Arti tinggal di dalam aku, artinya adalah tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar kepada Tuhan. Bahkan kita harus terus memiliki hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Dan kita juga harus mengikuti ajaran, keinginan, dan agendanya Tuhan. Itulah maksud tinggallah di dalam aku. Dan ketika Yesus katakan tinggallah di dalam aku, kita harus dibentuk oleh Tuhan. Walaupun proses ini nggak mudah, tapi dengan cara seperti inilah kita bisa berbuah banyak. Bapak Ibu, kata tinggal itu artinya menetap atau stay. Tidak kemana-mana. Tinggal di dalam Yesus ini menetap. Nah, pemahaman inilah yang dipakai oleh Kristus untuk menekankan setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal menetap sepenuhnya di dalam Kristus. Dan dalam keadaan inilah setiap orang percaya ini mengalami pekerjaan Kristus dan dipersiapkan untuk ini dia, berbuah. Jadi, Yesus memberikan firman bahwa jika kita tetap di dalam Dia, apapun yang kita minta sesuai dengan tema kita 10 hari berdoa, apapun yang kita minta itu akan terlaksana. Tidak ada namanya ambiguitas. Itu adalah jaminan 100% untuk keberhasilan. Apapun yang kita minta. Ya, apapun yang kita minta. Nah, sekarang, poin yang ketiga. Penekanan yang ketiga. Dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Yaitu kata berbuah. Berbuah itulah tujuan hidup. Artinya apa? Sesuatu hal yang mustahil jika kita mengaku orang percaya, tetapi tidak tahu tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup iman kita apa. Artinya lah sesuatu yang mustahil bila seseorang menganggap diri hidup memuliakan Allah
Bapa tanpa terlebih dahulu mengenal dan tinggal di dalam Kristus. Bahkan kalau kita lihat di frase yang terakhir, dan hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya kalau kita tidak berbuah, maka kita bukanlah murid-murid Yesus. Nih, jikalau yaitu kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita tidak berbuah, maka kita bukanlah murid-murid Yesus. Atau bukan pengikut Kristus yang apa? Yang baik. Bapak Ibu, balik lagi ke tema kita mengenai doa. Yesus memberikan firman bahwa jika kita tetap di dalam Dia, apapun yang kita minta itu akan terlaksana. Seperti tadi. Bahkan jaminnya 100% berhasil. Nyonya White di dalam bukunya Christian Service halaman 262 dia katakan gini, bukan kemampuan yang Anda miliki sekarang atau yang akan Anda miliki yang akan memberi Anda keberhasilan. Itu adalah apa yang Tuhan dapat lakukan untuk Anda. Kita perlu memiliki keyakinan yang jauh lebih sedikit pada apa yang dapat manusia lakukan dan jauh lebih percaya pada apa yang Allah dapat lakukan untuk setiap jiwa yang percaya. Jadi bukan kemampuan yang kita miliki sekarang. Apa kemampuan yang kita banggakan sebagai orang Kristen? Apakah karena kita jago berdoa? Jago berdoa di mananya? Apakah dari kata-katanya kah? Sebenarnya, ini dia, saya mau bilang, Roma 8 ayat 26 katakan apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab sebenarnya kita nggak tahu bagaimana harusnya berdoa. Nggak ada satupun dari kita yang jago berdoa. Yang tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Bayangkan kalau duanya itu bergantung dengan kata-kata yang indah, berbagilah orang yang jago puitis. Kalau doa yang Tuhan dengar adalah kata-kata yang tinggi, oleh karena punya pendidikan yang tinggi, berbahagialah orang yang tamat S3, yang doktor. Gak ada yang kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Tetapi lihat ini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang gak bisa kita ucapkan. Makanya Nyonya katakan tadi, mengingatkan, bukan pada kemampuan yang kita miliki, atau yang nanti akan kita miliki, yang membuat kita berhasil. Tapi itu adalah apa yang Tuhan buat kita. Dan Roh Kudus Tuhanlah yang menuntun kita. Roh Kuduslah yang berdoa, apa yang kita minta disampaikan kepada Bapa untuk hal-hal yang tidak dapat kita ucapkan. Itu sebabnya doa itu adalah rahasia kekuatan rohani dalam buku Prayer halaman 12. Kekuatan rohani. Kenapa? Mungkin di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya menghadapi situasi dan kondisi yang tidak sanggup kita hadapi, doa memberikan kekuatan rohani. Doa ini memberikan kita kekuatan. Kenapa? Karena sumber kekuatan itu adalah Yesus sendiri. Allah Bapa sendiri. Yesus adalah sumber kekuatan. Karena doa itu adalah menghubungkan kita dengan sumber kekuatan itu sendiri, Allah itu sendiri. Bahkan doa itu memberi kita akses ke pembenaran surga Allah yang tak terbatas dalam buku Bagian Sejati halaman 89 ayat yang kedua. Masuk, memberi kita akses. Saya sering memberi ilustrasi seperti ini. Ketika orang mau terhubung dengan internet atau ke wifi, maka dibutuhkan password kan? Wifi. Kenapa kita harus minta password atau ID-nya? Supaya bisa masuk akses ke dalam internet. Seperti itulah doa itu akses kepada pembenaran surga. Bayangkan kalau nggak ada internet akses, kita nggak mungkin bisa Zoom seperti ini. Jadi doa itu adalah akses ke dalam perbandaran surga. Minta apa saja kepada Tuhan.
Dan doa itu adalah senjata yang paling ampuh melawan serangan setan. Saya ingat dulu kalau masih kecil, kalau ketakutan berdoa. Setelah berdoa udah nggak takut lagi. Dari kecil diajarkan seperti itu. Dan doa ini adalah senjata yang paling ampuh melawan serangan setan. Ketika kita digoda, kita nanti akan seperti seolah-olah jatuh ke dalam pencobaan, berdoa sama Tuhan. Karena doa adalah senjata paling ampuh melawan serangan setan. Matius 18 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan katakan begini. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Pada malam ini jemaat Bukit Zaitun 20 hari lebih daripada 2 orang. Seperti firman Tuhan ini. Jika 2 orang daripadamu, bahkan lebih, dan kita sepakat meminta apapun, maka apapun yang kita minta, Tuhan akan kabulkan. Jadi, bukan jika 200 atau 300 orang sepakat meminta, tetapi jika 2 atau 3 orang meminta dalam tanda kutip ya, untuk sesuatu yang disetujui dalam kesatuan, dan itu bukan atau mungkin melakukannya, tetapi sangat jelas bahwa aku akan melakukannya. Jadi, tidak melakukan apa-apa bukanlah pilihan. Kita harus berdoa dan juga bekerja. Dan Allah akan memberikan hasil seperti yang Tuhan janjikan. Ada kesaksian katanya di akhir sebelum kesimpulan kita pada malam hari ini. Ada kesaksian katanya ada beberapa orang wanita datang berdoa setiap pagi pukul 6.30 berdoa mereka bersama-sama mohon Roh Kudus supaya gerejanya dapat bertumbuh, keluarganya pun diberkati, bahkan kotanya, bahkan rencana Allah bagi gerejanya. 3 bulan kemudian gereja tersebut dihadiri sekitar 120 orang. Artinya doanya didengarkan oleh malam hari ini. Sebagai kesimpulan, Allah memanggil saya dan Anda untuk terus tinggal di dalam Dia. Apa artinya tinggal tadi? Tidak hidup menurut jalan kita sendiri, melainkan bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti agendanya Tuhan. Dan kita harus memiliki relasi dengan Tuhan, berdoa tanpa henti, tidak pernah terputus, dan selalu berjalan bersama Dia. Poin yang kedua, Dia mengundang Anda dan saya untuk tinggal di dalam Dia. Dan Anda harus setiap hari mengundangnya untuk tinggal di dalam diri kita. Itulah satu-satunya sumber kekuatan sejati dan juga keselamatan kita. Dan selama kita terhubung dengan Tuhan, setan tidak memiliki kuasa atas kita. Ketika Kristus ada dalam kita dan diam di dalam Dia, adalah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan dan juga keberhasilan. Biarlah pada saat kita berdoa nanti, biarlah kita tetap bersatu dengan Tuhan, hidup di dalam, mengikuti akan kerinduan keinginan Yesus dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, agar setiap doa-doa kita Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab. Ini Tuhan berkati kita. Saya bawa firman Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.